Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kami sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Oknariana selaku dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi terkait dengan observasi penerapan kurikulum pada jurusan akuntansi di SMKN 3 Padang. Next. Di sini kami yang merupakan anggota kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, diantaranya yaitu GCS Fajari, Naila Fazira, Novalia Mulfianda, Rehana Fernando, Salsabila Rahmatul Usni, dan Siti Azura. Baik, di sini yaitu profil sekolah. Sekolah yang kami observasi yaitu SMK Negeri 3 Padang dengan status sekolah negeri. Adapun alamat dari sekolah ini yaitu Jalan Jenderal Sudirman nomor 11 Padang. Untuk jumlah guru di SMKN 3 Padang ini berjumlah sekitar 88 orang dan jumlah siswanya sekitar 1.324 orang. Untuk selanjutnya itu kurikulum yang digunakan di SMK Negeri 3 Padang. Pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculae, artinya jarak jauh yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dan dalam bahasa Prancis yaitu courir, artinya berlari. Istilah ini semula dipakai dalam dunia olahraga, kemudian masuk dalam dunia pendidikan yang berarti sejumlah mata pelajaran di perguruan tinggi. Dalam kamus Webster tahun 1955, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran di sekolah atau pelajaran kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah. Sementara itu, dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah suatu pendidikan dan pendidik. Oleh sebab itu, hendaknya kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan harus memungkinkan adanya penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Dari penelusuran konsep, kurikulum merupakan beberapa dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan dan praktek pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara kami melakukan wawancara di SMK Negeri 3 Padang ini bersama Ibu Mur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mur, selaku guru mata pelajaran akuntansi keuangan di SMKN 3 Padang ini, diketahui bahwa sekolah ini telah menggunakan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Kurikulum merdeka ini merupakan sebuah metode dalam pendidikan yang memberikan kebebasan lebih kepada sekolah, pendidik, dan peserta didik dalam merancang, mengatur, serta menilai proses pembelajaran. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Mun menyampaikan bahwa saat ini SMK ini telah menerapkan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning dalam pembelajarannya. Dalam pelaksanaannya, guru-guru di sekolah tersebut menggunakan metode project based learning. Menurut Puspita tahun 2021, PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menyampaikan, mewujudkan, dan mengembangkan ide dalam bentuk karya nyata. Hasil produk atau karya siswa dijadikan sebagai alat untuk memahami konsep materi. Menyatakan bahwa, dan menurut Lestari tahun 2017 menyatakan bahwa melalui project based learning memberikan kesempatan kepada setiap siswa yang memiliki gaya belajar berbeda untuk mengeksplorasi materi dengan berbagai cara yang bermakna bagi siswa. Baik, untuk materi selanjutnya itu perencanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ovalia Mulfianda. Kepada Ovalia disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembelajaran di SMK 13. Nah, perencanaan pembelajaran.
perencanaan pembelajaran dari konsep rencana yang menggambarkan serangkaian keputusan yang diambil untuk merancang langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana tidak hanya menetapkan arah dan target bagi suatu organisasi, melainkan juga mencerminkan tindakan terbaik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan efektif dan efisien. Mengintegrasikan berbagai faktor seperti sumber daya yang tersedia, lingkungan eksternal, dan juga kebutuhan internal organisasi yang ada di sekolah. Dengan merinci langkah-langkah yang harus diambil dan menyusun strategi yang tepat, perencanaan memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi suatu entitas untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sistem perencanaan pembelajaran dalam konteks pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan mengarahkan peserta didik untuk beradaptasi secara optimal dengan lingkungan mereka. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengalami perkembangan yang memungkinkan mereka berfungsi sesuai dengan kemampuan mereka di masyarakat. Nah, setiap guru harus memiliki pemahaman yang kuat tentang materi yang diajarkan dan juga keahlian dalam menyampaikan informasi tersebut kepada murid-muridnya. Untuk berhasil dalam tugas ini, guru perlu memiliki pengetahuan dan juga pengalaman yang memadai terkait dengan murid-muridnya, serta bagaimana cara terbaik menyampaikan materi agar dapat menarik perhatian mereka dan memfasilitasi proses pembelajaran. Ini melibatkan kemahiran dalam menyusun materi yang menarik, tersusun dengan baik, berorientasi, dan tujuan pembelajaran yang spesifik. Dengan merencanakan langkah-langkah seperti menetapkan tujuan pembelajaran, memilih strategi pengajaran yang sesuai, dan juga merencanakan evaluasi pembelajaran yang terus-menerus, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam. Nah, semua ini merupakan bagian yang integral dari kinerja mengajar seorang guru. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan bersama Ibu Mur, diketahui bahwa modul ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran telah disusun dengan lengkap dan juga sistematis. Modul tersebut memuat berbagai komponen penting yang menunjang efektivitas proses belajar mengajar, antara lain identifikasi peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, bahan ajar, serta lembar materi yang diajarkan. Nah, modul ini dirancang untuk digunakan pada kelas 11 semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026 dengan mengintegrasikan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, dalam pelaksanaannya, Ibu Mur menerapkan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Nah, metode-metode tersebut dipilih untuk menciptakan suasana belajar interaktif, mendorong partisipasi aktif peserta didik, serta membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan juga bekerja sama dalam kelompok. Dengan menerapkan model PJBL yang disertai metode pembelajaran tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Nah, dalam penggunaan media pembelajaran, Bapak Irwandi menjelaskan bahwa dirinya berupaya memanfaatkan berbagai sarana dan juga sumber belajar untuk menciptakan proses pembelajaran yang menarik, interaktif, serta mudah dipahami oleh peserta didik seperti YouTube, Google, serta Quizizz untuk asesmennya nanti. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran di SMK N3 Padang disusun melalui proses yang terstruktur dan berkelanjutan dengan menggunakan metode dan media yang beragam yang akan menumbuhkan minat serta motivasi siswa dalam belajar nantinya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ovalia Mulfianda untuk materi selanjutnya, yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Siti Azura. Kepada Azura, disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran. Perlu kita ketahui dulu, pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap dan kepribadian siswa agar menjadi lebih baik. Menurut Slameto, pembelajaran adalah proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Melalui pembelajaran, peserta didik dapat menggali potensi, mengembangkan bakat, serta membentuk kepribadian secara menyeluruh. Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan pembelajaran telah sesuai dengan modul ajar yang disusun. Kegiatan diawali dengan mengkondisikan kelas agar suasana belajar kondusif.
Dilanjutkan dengan doa bersama dan aktivitas positif seperti pembiasaan disiplin, menjaga kebersihan, serta menumbuhkan kerjasama antar siswa. Hasil wawancara dengan Ibu Mur menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya menggunakan satu pendekatan, tetapi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Azura. Untuk materi selanjutnya itu tentang evaluasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Salsabila Rahmatul Husni. Kepada Salsa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum itu, evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, seperti ketentuan, kegiatan, keputusan, dan lainnya, yang berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Nah, jadi evaluasi pembelajaran ini merupakan suatu proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, evaluasi pembelajaran di SMK Negeri 3 Padang ini, yaitu pada mata pembelajaran akuntansi keuangan, di mana ia menggunakan tes tertulis, yaitu dengan mengerjakan proyek yang telah diberikan oleh guru secara berkelompok. Nah, sedangkan untuk penilaian di raport, ia menggunakan akumulasi dari tugas-tugas yang telah diberikan dan juga dari nilai ujian tengah semester ataupun juga ujian akhir semester. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Untuk materi selanjutnya itu tentang kendala dan solusi yang akan disampaikan oleh Gesi Espadiadi. Kepada Gesi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan terkait kendala dan solusi dalam penerapan kurikulum Merdeka pada mata pelajaran akuntansi keuangan di SMK Negeri 3 Padang. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan bersama Ibu Murfi Dayanti, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kendala yang pertama adalah keberagaman karakteristik dan gaya belajar siswa. Di dalam satu kelas, siswa memiliki pola belajar yang berbeda-beda seperti visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kondisi ini menjadi tantangan bagi guru karena tidak semua siswa dapat memahami materi dengan cara penyampaian yang sama. Nah, solusi yang dilakukan oleh guru yaitu dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan pembelajaran berdiferensi. Nah, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Pendekatan ini membuat siswa lebih aktif dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya, kendala kedua adalah keterbatasan media pembelajaran yang mampu mengakomodasi seluruh perbedaan gaya belajar siswa. Tidak semua media pembelajaran konvensional mampu menjangkau kebutuhan belajar siswa secara menyeluruh, terutama pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi seperti Quizzes, word wall, dan live worksheet. Nah, media-media tersebut dinilai mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa karena bersifat visual, interaktif, dan melibatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya solusi tersebut, diharapkan proses pembelajaran akuntansi keuangan di SMKN 3 Padang dapat berjalan lebih optimal, menarik, dan mampu memenuhi kebutuhan belajar seluruh siswa. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gesi. Untuk materi terakhir yaitu tentang perbandingan antara dokumen dan praktik yang akan disampaikan oleh Naila Fajira. Kepada Naila, disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan antara dokumen dan praktik. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan pada Sekolah SMK Negeri 3 Padang, Ibu Mur menyampaikan bahwa untuk praktik dan dokumen itu dapat berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat pembelajaran. Seperti adanya acara yang dilakukan di aula sekolah yang mengeluarkan suara yang dapat mengganggu serta masuk ke dalam kelas. Dari kondisi ini, Ibu Mur selaku guru akan mengganti model pembelajaran yang akan digunakan tetapi tetap beracuan pada modul ajar yang telah disusun. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi di SMK Negeri 3 Padang, penyusunan dan penerapan modul ajar telah dilakukan sesuai dengan prinsip pembelajaran dan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, guru tetap perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi yang terjadi pada saat pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa guru berperan aktif dan adaptif dalam penyusunan model pembelajaran yang digunakan dengan kondisi yang terjadi, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila Fazira. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi kami di SMK Negeri 3 Padang, dapat disimpulkan penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran akuntansi keuangan ini telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan penyusunan modul ajar yang lengkap, penggunaan metode project based learning, serta penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, guru juga mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi kelas dan kebutuhan peserta didik sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel dan bermakna. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keberagaman gaya belajar siswa dan keterbatasan media belajar yang dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar. Baik, sekian hasil presentasi kami. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.